Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita hari ini akan melanjutkan pelajaran kita. Dan tak lupa pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah rahmatnya, dengan kelimpahan nikmatnya, kita tetap dapat melanjutkan pelajaran kita dengan semangat, dengan giat mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua jerih payah kita, semua semangat kita, waktu kita, Allah gantikan dengan pahala yang besar di sisi Allah. Amin. Allahumma amin. Seperti biasa, Ustazah tunggu absen antunna. Nama, kemudian hadir. Sembari menunggu absen yang lain, kita lihat pelajaran kita yang kemarin. Alhamdulillah, kemarin kita sudah menyelesaikan tentang hukum nun sukun dan tanwin bagian izhar halqi dan idgham bi gunnah. Hari ini akan kita lanjutkan idgham bila gunnah, kemudian iqlab dan ikhfa haqiqi. Saya cari dulu. Idgham bila gunnah. Kita lanjutkan. Baca di sini sama-sama, Kak. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam ataupun ro, maka cara membacanya diidghamkan atau dimasukkan ke dalam huruf berikutnya tanpa gunnah. Bila gunnah. Tanpa kemarin idgham bi gunnah dengan gunnah, yang ini idgham bila gunnah tanpa gunnah. Apabila tanwin atau nun sukun bertemu dengan salah satu huruf lam ataupun ro, maka cara membacanya diidghamkan atau dimasukkan ke dalam huruf berikutnya tanpa gunnah. Maksudnya, jika kita bertemu tanwin atau sukun
dan setelahnya huruf ro dan huruf lam, maka langsung kita masukkan ke huruf ro ataupun huruf lam tanpa gunnah. Nih, ada dua huruf. Yang pertama huruf lam. Nun sukun atau tanwin bertemu lam, kita bacanya idgham tanpa gunnah. Di sini ada tanwin, di sini ada huruf lam, maka hukumnya adalah hukum idgham bila gunnah dan cara membacanya dimasukkan tanpa gunnah. Ustazah contohkan, musaddiqal lima, musaddiqal lima, seperti itu. Bukan dibaca musaddiqan lima, la, khata, salah. Dimasukkan langsung ke huruf berikutnya, huruf lam maupun huruf ro. Musaddiqal lima, langsung ustazah masukkan. Ini contoh tanwin. Di sini contoh nun sukun, nun mati. Apabila nun sukun bertemu dengan huruf lam, maka kita bacanya, maka hukumnya idgham bila gunnah, dimasukkan tanpa gunnah. Milabanin, milabanin, tanpa gunnah. Nunnya tanpa gunnah, nun sukunnya. Ustazah bukan membacanya min labanin, la, khata, salah. Ustazah contohkan lagi yang ini, hudal linnas, hudal linnas. Di sini ustazah di sini ada tanwin, di sini ada huruf lam. Ustazah membacanya dengan idgham tanpa gunnah. Insyaallah paham anak-anak ustazah? Kita lanjut ke huruf ro. Baca di sini sama-sama, Kak. Nun sukun atau nun mati bertemu atau tanwin bertemu dengan huruf ro, maka kita bacanya idgham bila gunnah. Maka hukumnya idgham bila gunnah. Dimasukkan ke huruf ro tanpa gunnah. Di sini nun sukun, di sini huruf ro, maka kita bacanya dimasukkan ke huruf ro tanpa gunnah. Ustazah contohkan, di sini nun sukun, ini ada huruf ro. Kita bacanya idgham bila gunnah. Yusqawna mir rahiqim makhtum. Mirrahi. Nah, seperti itu. Ustazah langsung memasukkannya ke huruf ro. Ini contoh nun sukun bertemu dengan ro. Kita lihat sebelahnya. Di sini tanwin bertemu dengan huruf ro. Sama cara bacanya idgham bila gunnah. Hukumnya idgham bila gunnah. Dimasukkan langsung ke huruf ro tanpa gunnah. Ustazah bacakan, khafidatum, afwan, khafidatur rafi'ah, khafidatur rafi'ah, seperti itu. Ustazah bukan membacanya khafidatun. Ini nun sukun bertemu dengan huruf ro, maka kita membacanya
idgham bila gunnah. Dimasukkan langsung ke huruf ro tanpa gunnah. La irraja'na, la irraja'na. Ustazah masukkan langsung ke huruf ro dan tanpa disertai gunnah. Kita lanjut ke hukum iqlab. Sebentar Ustazah carikan. Yuk baca sama-sama. Yang keempat, iqlab. Al-qalbu atau al-iqlabu. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, hanya huruf ba, maka cara membacanya diubah menjadi mim dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Maka cara membacanya diubah menjadi mim dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Hanya satu huruf, ingat Kak, hanya huruf ba. Iqlab hanya huruf ba. Dan cara membacanya diubah menjadi mim dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Kita lihat contohnya. Ada sebagian Al-Quran, cetakan Al-Quran yang sudah ada huruf mimnya seperti ini. Ini insya Allah memudahkan kita untuk mengetahui hukum nun sukun bertemu dengan ba ini adalah iqlab. Nun sukun bertemu dengan ba, cara bacanya kita ubah mim, kita ubah suara nun sukun ini menjadi suara mim. Amba'aka yambu'a la yumbadanna alimum bima batakum. Kita ubah suaranya menjadi suara mim dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Mim ba'di mitsaqih. Ini fi dhalalim ba'id. Seperti itu. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, maka kita ubah menjadi mim, maka kita ubah suaranya menjadi mim dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Di sini ada latihan. Kita lihat di sini ada tanwin bertemu dengan huruf lam, maka hukumnya idgham bila gunnah. Kemudian ini tanwin juga bertemu dengan huruf lam, hukumnya idgham bila gunnah. Kemudian
tanwin bertemu dengan huruf waw, maka hukumnya idgham bi gunnah. Ustazah mau antuna nanti di akhir ad-dawam, di akhir pelajaran, antuna selidiki apa-apa saja hukum nun mati atau tanwin yang berada di surah ini. Ustazah contohkan bacaannya. Wailul likulli humazatil lumazah. Antuna bulatkan di sini, kemudian bulatkan huruf lam, kemudian letakkan keterangannya di bawah. Tanwin bertemu dengan huruf lam, maka dibaca idgham bila gunnah, seperti itu. Kemudian lanjut cari lagi, ketemu yang ini, tanwin, antuna bulatkan atau antuna garis bawahi boleh. Tanwin bertemu dengan huruf lam, hukumnya idgham bila gunnah, seperti itu. Kemudian ayat kedua juga seperti itu, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima, ayat keenam, dan seterusnya. Kita lanjut. Hukum yang kelima, ikhfa hakiki. Kita baca pengertiannya sama-sama. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shad, dod, to, wo, fa, qaf, dan kaf, maka cara membacanya disamarkan dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Ingat, disamarkan dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Kita masuk ke contohnya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf dari ke-15 huruf ini. Kita lihat di sini. Tanwin bertemu dengan huruf shad, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Cara bacanya disamarkan dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Ustazah contohkan. Soffa, soffa, disamarkan. Yang ini tanwin bertemu dengan huruf so. Kita lihat di sini, nun sukun bertemu dengan huruf to. Sudah contohkan, kita bacanya disamarkan dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Wa in ta'ifatan, wa in seperti itu. Wa in ta'ifatan. Nun sukun bertemu dengan huruf to, ini huruf ikhfa hakiki, maka kita bacanya dengan disamarkan dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Disamarkan dan dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. A'adzartahum. Kita lihat di sini. Litunziro ikhfa, samar. Ustazah bukan membacanya litunziro, bukan, khata, salah.
samar dan dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Kita lihat catatannya. Dua baris di atas adalah contoh ikhfa yang tafkhim karena bertemu dengan huruf isti'la. Dari baris ketiga sampai akhir, contoh ikhfa yang dibaca tarqiq. Yang kedua, dibaca dengan samar, hampir mirip antara suara n dan eng dan mendekati huruf setelahnya. Maksudnya hampir mirip dengan ketika kita membaca hukum ikhfa, suara yang terdengar hampir mirip seperti suara nun, suara n dan eng, hampir mirip, berarti bukan suara n dan suara eng, tetapi mendekati huruf setelahnya. Misalnya ini tanwin bertemu dengan huruf fa, maka bukan kita bacanya seperti eng, qaumang khata, salah, qaumang salah, tetapi kita membacanya samar kemudian mendekati huruf setelahnya, mendekati huruf fa, qauman fa, qauman fa. Bukan ustazah bacanya qaumang fa, khata. Kita samarkan dan kita mendekati huruf setelahnya, qauman fasiqin, seperti itu. Kita lihat lagi yang ketiga, ilmu tajwid tidak mengenal suara eng kecuali nun, sukun atau tanwin bertemu dengan huruf qa dan kaf. Karena kita lihat contohnya yang nun sukun atau tanwin bertemu dengan qaf dan kaf. Ini nun sukun bertemu dengan huruf kaf dan tanwin bertemu dengan huruf kaf dibaca ong karena huruf selanjutnya adalah huruf ka. Kita coba minka singkan ayah. Jadi ilmu tajwid tidak mengenal suara eng kecuali nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf qaf dan kaf. Kemudian hukum nun dan mim bertasydid. Setiap huruf nun bertasydid dan mim bertasydid wajib dibaca dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Harokat fathah, kasroh atau dhammah jika bertemu dengan nun bertasydid dan mim bertasydid maka dibaca dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Di sini harokat kasroh bertemu dengan huruf nun bertasydid, kita bacanya dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Inna, seperti itu. Ketika bertemu dengan huruf mim bertasydid, kita baca dengan tempo gunnah yang dipanjangkan juga. Imma syakira, seperti itu. Kita baca dengan tempo gunnah yang dipanjangkan.
harokat kasroh bertemu dengan huruf nun bertasydid, maka kita baca dengan gunnah yang dipanjangkan. Anin naba'il azim, seperti itu. Anin nabah, seperti itu. Ini harokat kasroh bertemu dengan mim bertasydid, maka kita bacanya dengan gunnah yang dipanjangkan. Wa imma wa imma kafura, seperti itu. Insyaallah paham anak-anak ustazah? Masya Allah. Dan yang terakhir, tanda baca dalam Al-Quran. Kita lihat tanda di dalam Al-Quran. Ketika kita menemukan tanda fatatain atau baris atas tanwin yang lurus seperti itu, maka itu adalah tanda baca untuk hukum izhar. Ketika kita melihat tanwinnya seperti ini, agak miring, berbeda ya, domatainnya berbeda, maka itu menunjukkan hukum idgham dan ikhfa. Misalnya setelah tanda seperti ini, setelah tanda tanwin yang miring seperti ini, huruf waw, berarti tanda hukum bacaannya adalah idgham. Apabila setelah tanda tanwin yang seperti ini agak miring, setelahnya huruf kaf, maka tanda tersebut menunjukkan hukum ikhfa. Agar antuna lebih mudah memahaminya, lihat Al-Qur'annya sekarang. Kita lihat tanda yang ketiga, baris bawah kemudian ada huruf mim kecil, baris atas kemudian ada huruf mim kecil. Yang kasroh juga seperti itu, kemudian ada mim kecil. Yang dhammatain juga seperti itu, atau ada mim kecil di nun sukunnya, itu menandakan hukum iqlab. Kemudian ada seperti huruf alif kecil di atas huruf lainnya, di atas huruf hijaiyah lainnya, maka itu harus dibaca panjang. Atau yang ini biasanya dia di huruf sudah perlihatkan. Seperti ini. Ini maka harus dipanjangkan. Seperti ini, seperti alif tetapi kecil yang ini, kemudian tanda seperti ini, maka kita membacanya dengan panjang. Seperti ini.
Kita lanjut. Jika menemukan tanda seperti bendera ini, maka itu menunjukkan kita membacanya 4 sampai dengan 6 harokat. Ketika kita melihat alif yang di atasnya ada bulat seperti ini, maka maknanya penambahan huruf dan tidak diucapkan, tertulis tetapi tidak diucapkan. Jika kita menemukan tanda seperti ini, itu berarti kepala shad atau tanda wasal. Alif lam yang di atas lamnya ada seperti ini, itu tandanya kepala shad atau tanda wasal. Kemudian bulat seperti ini juga penambahan huruf ketika wasal. Kemudian tanda seperti koma tapi di atas ini tanda sukun maknanya. Dan jika menemukan huruf shad tetapi di atasnya ada huruf sin kecil atau huruf shad di bawahnya ada huruf sin kecil, maka maknanya kita lihat di sini dibaca sebagai pengganti shad. Yang kita lihat sin di atas kita baca sebagai pengganti shad. Dan ketika sin di bawah, jika sin diletakkan di bawah shad, maka pengucapan shad lebih masyhur, lebih baik. Dan ketika kita menemukan tanda seperti ini, maknanya sujud tilawah. Insyaallah anak-anak ustazah paham-paham. Insyaallah ustazah ingin memberikan soal ulangan harian di jam 3 sampai dengan jam 4. Setelah jam tersebut ustazah tidak menerima jawaban antuna lagi. Nanti insyaallah ustazah berikan di grup kelas antuna soalnya. Ustazah akhiri pertemuan kita hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Jazakunallahu khair untuk antuna yang tetap mengirimkan tugas-tugas antuna. Mudah-mudahan antuna tetap semangat, bukan hanya di pelajaran ustazah tetapi di seluruh pelajaran ustazah lainnya. Baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.